Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan sebuah presentasi tentang 8 makanan dengan kandungan serat tertinggi. Sebelumnya, perkenalkan saya Arif Rahmat Kurnia, Widya Iswara Ahli Pertama dan juga seorang nutrisionis yang saat ini bertugas di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Nah, yang pertama dari makanan yang kaya kandungan serat adalah kacang almond. Jadi kacang almond ini memiliki kandungan serat tertinggi menurut data USDA dan memberikan 3 gram serat per porsi 1 ons atau sekitar 23 butir. Nah, di mana 23 butir ini merupakan 20% rekomendasi serat untuk diet dari 2000 kalori. Nah, almond ini selain dia kaya akan serat, itu juga kaya kandungan kalsium, vitamin E, kalium, magnesium, dan fosfor yang baik. Nah, selain itu, kacang almond ini juga tinggi akan antioksidan. Nah, kacang almond itu juga sudah banyak diteliti, di mana salah satu penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kacang almond untuk menggantikan cemilan itu bisa menurunkan kadar LDL sekaligus menjaga kadar kolesterol HDL, sehingga dia bersifat protektif terhadap penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian wanita yang mengalami overweight atau kelebihan berat badan dan juga obesitas, itu ketika di dalam dietnya itu mengonsumsi kacang almond, itu bisa mengurangi risiko kardiovaskular yang lebih besar dan memiliki jumlah kehilangan berat badan yang juga lebih besar. Nah, almond ini selain mengenyangkan, dia juga bisa ditambahkan sebagai topping, baik pada salad, yogurt, muffin, atau juga roti. Nah, makanan tinggi serat kedua adalah alpukat. Nah, alpukat ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, yaitu 50% AKG atau 54% kebutuhan serat harian. Nah, selain serat, alpukat juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, juga folat, kalium, dan magnesium, serta juga mengandung beta-karoten dan juga lutein. Nah, selain kandungan vitamin dan mineralnya yang tinggi, alpukat ini juga mengandung lemak tidak jenuh ya. Jadi lemak tidak jenuh tunggal ya, sehingga ini membuat alpukat itu menjadi salah satu buah yang memiliki kadar lemak tak jenuh tunggal yang tinggi, nah sehingga baik untuk kesehatan jantung. Selain itu 12%-nya kandungan lemaknya adalah lemak tak jenuh ganda. Nah, lemak pada alpukat ini juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, K, dan juga fitokimia tubuh. Nah, kemudian selanjutnya jamur kuping atau cloud air fungus. Nah, jamur kuping ini lazim ya dikonsumsi di makanan Asia seperti di sup pedas dan asam China, atau kalau di Indonesia kadang di oseng-oseng. Dia itu teksturnya kenyal ya. Dan di sini jamur kuping itu mengandung serat yang tinggi, mencapai 78% dari kebutuhan harian per cangkirnya. Nah, selain serat, jamur kuping ini juga mengandung mangan dan selenium. Nah, penelitian yang dilakukan pada kelinci itu menunjukkan kalau jamur kuping ini bisa mencegah arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah jantung. Nah, sehingga dia itu bisa melindungi tubuh dari penyakit jantung. Nah, dan juga dia itu bisa melindungi dari penumpukan plak dan penyempitan arteri secara lebih baik daripada obat-obatan, daripada aspirin lebih tepatnya. Nah, jamur kuping ini juga dikenal sebagai teksturnya yang renyah dan juga bisa menyerap rasa bahan makanan di sekitarnya. Nah, sehingga ketika dimasak bersama dengan bahan makanan yang lain, tentu dia menjadi suatu pelengkap yang baik. Nah, selanjutnya adalah kurma. Nah, kurma ini adalah bintangnya hidangan di saat Ramadan. Nah, kurma ini ya itu punya kandungan serat yang tinggi. Ya, di mana satu buah kurma mejol itu sudah bisa memberikan 6% kebutuhan serat harian. Tetapi ingat, kurma ini juga tinggi kandungan gula. Nah, sehingga satu buah kurma sendiri itu sudah bisa
mengandung hampir 4 sendok teh gula alami. Nah, tetapi meskipun kandungan gulanya tinggi, kebanyakan varietas kurma itu indeks glikemiknya rendah, sehingga dia tidak cepat meningkatkan kadar gula darah. Karena tidak bisa dengan cepat meningkatkan kadar gula darah, itu artinya dia cukup aman ya ketika dikonsumsi. Ya, karena berarti dia bisa menahan untuk tidak cepat lapar. Nah, kurma ini juga memiliki sifat antioksidan, sehingga bisa melindungi tubuh dari kanker, dari inflamasi, dan juga melindungi lambung dari asam lambung, dan juga punya sifat protektif juga terhadap saraf dan hati. Nah, sebuah studi tahun 2013 menunjukkan kandungan antioksidannya yang mayoritas itu adalah fenolik dan karotenoid. Selain itu, kurma juga mengandung vitamin B6, magnesium, kalium, lembaga, dan juga mangan. Nah, selanjutnya adalah sawi keriting atau collard greens. Nah, ini termasuk salah satu sayuran high end ya. Jadi memang masih jarang ya. Dan biasanya ini dia itu harganya cukup tinggi dibandingkan sawi biasanya. Nah, sawi keriting ini kandungan seratnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada kale, yaitu sekitar 30% dari nilai kebutuhan gizi harian. Nah, sawi keriting ini juga memiliki kandungan kalsium 3 kali lebih banyak. Nah, serta protein, zat besi, dan riboflavin yang 2 kali lebih banyak daripada kale. Nah, sawi keriting itu bisa meningkatkan asam empedu ya dengan tingkat yang sama dengan kale, sehingga apa? Karena sekresinya meningkat itu bisa melindungi risiko penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit kanker. Nah, kemudian kandungan vitamin A sawi keriting itu hampir 3 kali lipat dari nilai harian yang dibutuhkan tubuh. Jadi sumber vitamin A yang tinggi juga dari sawi keriting ini atau collard greens. Nah, kemudian senyawa fitokimia yang ada di dalam sawi keriting ini itu juga mengandung senyawa fenolik, nah sehingga ini bisa menjadi antioksidan yang juga bisa melindungi risiko dari penyakit kanker dan juga penyakit jantung. Selain itu juga mengandung sulforaphane sehingga bisa mengurangi risiko kanker perut, kanker payudara, dan juga kanker kulit. Kemudian yang selanjutnya ini agak mengejutkan, karena ini sebenarnya cukup familiar kita konsumsi, yaitu adalah kentang. Nah, kentang ini seringkali dianggap karbohidratnya rendah dan juga tidak terlalu bermanfaat bagi kesehatan. Padahal, di dalam satu buah kentang raset berukuran besar yang dimakan bersama dengan kulitnya, itu mengandung 6,9 gram serat, 64% kebutuhan harian vitamin C, dan 47% kebutuhan harian kalsium. Selain itu, kentang itu juga ada vitamin B6, mangan, magnesium, niacin, juga sumber folat, tembaga, fosfor, zat besi, tiamin, dan juga asam pantotenat. Sehingga kentang ini sebenarnya adalah satu dari 5 bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi di dunia, tinggi antioksidan dan juga penting bagi tubuh, dan juga varietasnya banyak. Nah, di mana kalau kentang itu warnanya kuning atau ungu, dia akan punya kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Kalau kuning itu tinggi karotenoid, kalau ungu tinggi antosianin. Nah, sehingga ketika konsumsi yang berwarna khas ini, itu bisa mengurangi peradangan dan kerusakan DNA serta mempengaruhi ekspresi sel-sel kekebalan tubuh sehingga lebih baik. Nah, USDA atau Pedoman Diet Amerika pada 2010 mengidentifikasi kalium dan serat sebagai zat gizi yang perlu dikonsumsi lebih banyak. Nah, sehingga kentang dan kacang-kacangan juga legumine, kacang merah dan sebagainya itu bisa merupakan sumber kalsium dan serat yang paling murah dan umum untuk dikonsumsi terutama dalam diet-diet orang Amerika. Nah, kalau di Indonesia kentang ini memang termasuk makanan high end ya, menengah ke atas biasanya yang sering mengonsumsi kentang. Tetapi memang biasanya kentang yang dijual di Indonesia itu tidak sama kulitnya. Jadi yang kentang goreng, kentang panggang yang disajikan di Indonesia itu biasanya kulitnya dibuang. Padahal kentang itu harus dimakan bersama dengan kulitnya supaya bisa memiliki tadi kandungan serat dan mineral yang tinggi. Nah, sebenarnya ya betapa lazimnya ketika kita lihat kalau kentang-kentangnya itu harusnya ketika digoreng atau dikonsumsi itu juga bersama dengan kulitnya. Meskipun kita tahu kalau di Indonesia itu lazimnya adalah dikupas kulitnya. Padahal kentang itu supaya seratnya tinggi
jangan dikupas kulitnya. Selanjutnya adalah quinoa atau quinoa. Ini juga lagi-lagi jarang di Indonesia, tetapi akhir-akhir ini cukup populer sebagai makanan superfood ya. Bahwa quinoa itu biasanya dibilang gandum utuh, padahal beda ya. Quinoa itu dari tanaman yang bentuknya itu seperti beet ya. Yang itu kemudian ada bijinya kecil-kecil. Nah, tapi ini bukan biji gandum. Nah, satu cangkir quinoa itu mengandung 52 gram serat dan merupakan pilihan makanan yang bebas gluten. Ya, seperti kentang tadi juga bebas gluten. Quinoa itu kaya magnesium, fosfor, mangan, kemudian juga punya kandungan protein yang tinggi. Yang itu setara dengan amaran. Amaran itu simpelnya apa ya, merah. Yang itu juga menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tidak semua sumber protein nabati itu mengandung banyak asam lemak esensial. Nah, quinoa itu salah satu yang mengandung banyak asam lemak esensial. Dan ini enaknya dia bisa dimasak panas ataupun disajikan dingin dan bisa dimasak menjadi berbagai jenis makanan. Tetapi kadang-kadang pahit tuh ketika dimasak. Nah, itu harus diperhatikan ya, ketika dimasak jangan lupa dicuci untuk menghilangkan lapisan pahitnya. Dan setelah dimasak jangan lupa ditiriskan dan biarkan selama 15 menit supaya tidak terlalu lembek. Nah, kemudian yang terakhir adalah keluarga beri-berian. Di sini saya mengangkat raspberry ya. Karena apa? Karena raspberry ini kandungan seratnya 2 kali dari blueberry dan strawberry, yaitu 8 gram serat dalam satu cangkir raspberry. Jadi dalam satu cangkir raspberry yang ukurannya cukup besar itu bisa menyediakan 32% AKG. Raspberry itu juga merupakan sumber vitamin C yang baik dengan 54% AKG dalam satu cangkir, serta mengandung mangan dan vitamin K. Selain itu, ya seperti beri-beri yang lain, itu raspberry juga mengandung sumber antioksidan yang tinggi, bisa mencegah kanker, juga karena mengandung polifenol serta asam elagik dan antosianin yang bisa mengurangi dan memperbaiki kerusakan sel. Nah, ketika dikonsumsi dan difermentasi oleh tubuh, ya, raspberry itu dan bakteri usus bisa membantu menurunkan kadar trigliserida dan juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Maka ini ya menunjukkan raspberry ini juga salah satu jenis makanan yang tidak hanya tinggi serat tetapi juga tinggi vitamin, protein, mineral dan juga dia bisa membantu mencegah kanker. Tuh. Jadi sesuai dengan terah beri-berian yang lain. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan insight atau informasi yang menarik terkait dengan makanan tinggi serat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.